Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran agama Islam hari ini, silakan kalian simak dan dengarkan video yang ada di HP kalian ini. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, yaitu membacakan surah Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sekarang kita belajar bab ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa artinya Allah itu Maha Satu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai dan menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan dari siapapun, karena Allah itu Tuhan kita, Maha hebat, Maha kuat, dan Maha segala-galanya. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya ibu dan tidak punya bapa, dan Allah juga tidak punya anak. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Semua yang terjadi di bumi ini, mau di bumi ataupun di langit, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, di langit di bumi, di laut, di mana saja, pokoknya yang ada di muka bumi ini, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yaitu Maha Satu. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita memohon hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang yang serata dengan dia, yaitu Allah. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Maha Satu. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Berikutnya, maksud isi kandungan surah Al-Ikhlas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita untuk memohon pertolongan. Anak yang soleh dan soleha
selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat dan mengaji, serta selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meminta selain kepada Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut orang musyrik. Sedangkan sifat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sifat syirik. Dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya nih, kita orang Islam, terus kita minta tolong sama jin, kita minta tolong sama pohon-pohon besar. Nah, itu disebutnya syirik ya. Kenapa syirik? Karena kita meminta selain kepada Allah. Jadi mintalah pertolongan, mintalah apapun hanya kepada Allah. Misalnya, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang manfaat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, umur yang panjang kepada ibu dan orang tua saya. Seperti itu ya. Jadi kita harus selalu meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Berikutnya B. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Wahhab, yang artinya Allah maha pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan karunia kepada semua makhluk yang dikehendakinya. Allah memberikan yang terbaik untuk semua makhluknya. Itu semua bukti bahwa Allah maha pemurah kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita dengan sempurna. Contohnya, Allah menciptakan anggota badan kita, ya, seperti menciptakan mata, hidung, mulut, kaki, tangan, dan semuanya Allah ciptakan dengan sempurna, ya. Maha suci Allah yang mampu menciptakan kita hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha pemberi karena semuanya diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, kita harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Pesan saya yang pertama, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan lupa mengaji. Yang ketiga, selalu menghormati kedua orang tua. Yang keempat, selalu menghormati guru. Oke, dan jangan lupa belajar yang rajin, yang semangat. Baca lagi bukunya, pahami lagi bukunya. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.